Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Puji Lestari, inilah kabar Indonesia. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi menyebut sebanyak 107,63 juta orang diprediksi akan melakukan perjalanan selama libur Natal dan Tahun Baru 2024. Puncak arus mudik Natal diprediksi terjadi pada 22 hingga 23 Desember 2023 dan arus mudik Tahun Baru 2024 pada 29 hingga 30 Desember 2023. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi menyebut, berdasarkan data Kementerian Perhubungan, sebanyak 107,63 juta orang akan melakukan perjalanan selama libur Natal dan Tahun Baru 2024. Hal ini disampaikan usai rapat koordinasi tingkat menteri mengenai persiapan Natal dan Tahun Baru 2024 pada Senin 11 Desember. Adapun puncak arus mudik diprediksi terjadi 3 hari sebelum Hari Raya Natal. Puncak arus mudik libur Natal 2023 itu diprediksi akan terjadi pada 22 sampai 23 Desember 2023. Kemudian puncak arus balik akan terjadi tanggal 26 sampai 27 Desember 2023. Sedang puncak arus mudik libur Tahun Baru memprediksi akan terjadi pada 23 sampai 30 Desember 2023. Dan puncak arus balik akan terjadi pada 1 sampai 2 Januari. Pemerintah juga turut mengantisipasi potensi konflik pada momen libur Natal dan Tahun Baru kali ini, yang bertepatan dengan masa kampanye. Pemirsa, Kementerian Perhubungan menyediakan mudik gratis menggunakan bus bagi 3.600 penumpang untuk menyambut perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Kementerian Perhubungan atau Kemenhub menyediakan mudik gratis bagi 3.600 penumpang untuk menyambut perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Ribuan penumpang tersebut akan diberangkatkan menggunakan 91 bus dari Terminal Pulau Gebang dan Kampung Rambutan, Jakarta. Hal tersebut disampaikan staf khusus Kemenhub Adita Irawati saat jumpa pers di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo, Jakarta, Senin 11 Desember. Rencananya akan dilakukan pada tanggal 20 Desember sampai dengan 2 Januari. Ya, itu perjalanan mudik gratis dan tujuannya memang sebagian besar atau bahkan semuanya ada di Jawa, Mas. Jakarta Solo, Jakarta Yogyakarta, Jakarta Surabaya, Wonosobo, Jakarta Semarang, Wonogiri, Cilacap, Purwokerto, Malang, Solo, dan Yogyakarta. Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kansong menyebut pihaknya telah membentuk tim komunikasi publik yang melibatkan lintas lembaga terkait untuk menyampaikan beragam informasi terkait aktivitas mudik Natal dan Tahun Baru. Kemudian juga kita linkkan buku elektronik ini dengan CCTV Jasa Marga. Jadi dengan mengakses buku ini kita bisa tahu mana daerah yang barangkali macet begitu, mana yang lancar. Pihaknya juga memastikan untuk mengoptimalkan kapasitas jaringan di beragam pusat keramaian seperti mal, tempat ibadah, dan tempat wisata. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini.
setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang gak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Terima
Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia. Pemerintah Aceh segera mencari lokasi penampungan bagi para pengungsi Rohingya seperti yang diatur dalam Perpres nomor 125 tahun 2016 yang memuat kewajiban pemerintah daerah menyiapkan lokasi penampungan untuk pengungsi. Pemerintah Aceh segera mencari lokasi tempat penampungan pengungsi Rohingya guna menghindari konflik berkelanjutan antara pengungsi dengan masyarakat. Penyediaan tempat penampungan ini telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang kewajiban pemerintah daerah menyiapkan lokasi penampungan untuk pengungsi. Penjabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki pada Senin 11 Desember mengakui selama ini tidak ada kawasan khusus yang disiapkan untuk menampung pengungsi Rohingya. Ia mengatakan, tidak mudah untuk menyiapkan kebutuhan dasar bagi para pengungsi, seperti kamar mandi, toilet, dan kebutuhan dasar lainnya, sehingga menjadi hal yang memberatkan warga untuk menerima kehadiran pengungsi di kampung mereka. Kita sangat paham situasi masyarakat. Masyarakat bagaimana tidak nyamannya masyarakat seandainya di kebun mereka atau di pekarangan mereka masuk pengungsi 200-300 orang yang memerlukan akses segala macam. Jadi kita sangat paham itu. Kemudian tugas kita pemerintah adalah bagaimana segera bisa membuat lokasi baru sehingga mereka bisa terkumpul untuk dilanjutkan dengan kegiatan selanjutnya. Ahmad Marzuki mengatakan akan membahas hal terkait dengan UNHCR sebagai badan pengungsi internasional yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Ia pun mengakui kesulitan untuk menghalau pengungsi Rohingya agar tidak memasuki wilayah Provinsi Aceh. Selain karena memiliki perairan pantai yang terbuka, kearifan lokal masyarakat Aceh terhadap sesama pelaut yang ditemui di tengah lautan seolah menjadi pertanda baik bagi pengungsi Rohingya. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Ngawi menyalurkan gas metan yang diproduksi dari pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir atau TPA Selopuro sebagai sumber energi alternatif yang ramah lingkungan. 10 buah rumah yang berlokasi di sekitar TPA kini telah memanfaatkan gas metan sebagai bahan bakar untuk keperluan sehari-hari. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi telah menyalurkan gas metan yang dihasilkan dari timbunan sampah di TPA Selopuro, Kecamatan Pitu. Penyaluran gas metan ini telah dilakukan terhadap 10 rumah yang ada di sekitar TPA. Gas yang disalurkan tersebut digunakan sebagai pengganti gas LPG untuk kebutuhan memasak sehari-hari. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi, Taufik Agus Susanto, Senin 11 Desember mengatakan, setiap hari sekitar 35 ton sampah dikirim dan masuk ke TPA. Optimalisasi pengolahan dan pemanfaatan sampah terus dilakukan untuk mengurangi isi TPA. Secara bertahap, gas metan yang dihasilkan akan ditingkatkan sehingga bisa disalurkan ke 60 rumah sesuai kapasitas produksi gas metan yang dihasilkan dari tumpukan sampah di TPA Selopuro. Gas metan ini akan kita gunakan untuk mendorong atau masyarakat supaya menggunakan gas metan untuk kegiatan masak-memasak sehari-hari. Target kami tahun depan kita akan tambahkan instalasi untuk masyarakat sekitar TPA Selopuro. Selain menghasilkan gas metan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi juga mengolah sampah organik di TPA Selopuro menjadi kompos untuk pupuk tanaman serta budidaya maggot atau ulat buah untuk pakan ternak ikan lele. Pupuk dan maggot yang dihasilkan tersebut bisa didapatkan secara cuma-cuma oleh warga yang ikut serta dalam pengolahan sampah. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan.
membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang nggak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia,
setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, usaha mikro kecil menengah di Boyolali memperluas pasokan pemasaran sayur hingga ke retail modern. UMKM dari Desa Kantil, Mojolegi, Teras tersebut telah menerapkan teknologi plasma ozon sehingga sayur bertahan lama dan higienis. Produk sayur premium hasil dari UMKM Aspakusa Makmur Boyolali, Jawa Tengah berhasil menembus pasar retail modern. UMKM dengan pengepakan sayur langsung dari para petani itu, kini mengemasnya menjadi lebih apik sehingga bernilai jual tinggi. Selain juga menerapkan teknologi plasma ozon yang membuat sayur bertahan lebih lama dan higienis sebagaimana standar kualitas yang diterapkan supermarket. UMKM yang produknya laris 400 kg per hari itu turut bekerja sama dengan 5 kelompok tani. Kelompok tersebut menanam sayuran yang berbeda-beda sesuai dengan lokasi unggulan, untuk kemudian dikumpulkan menjadi satu dan dipasarkan secara bersama-sama. Kalau pasokan sayur memang kita karena penanamannya terjadwal, jadi setiap hari selalu ada panenan. Baik dari petani si A, B, C, D itu tetap nanti kita harus ada panenan yang memang setiap hari harus kita kerjakan dan kita kirim ke toko. Melibatkan petani lokal atau gimana ini? Petani lokal, kita kan petaninya ada di daerah Selo, Boyolali Kota, Mojosongo, kemudian Teras sendiri, Banyudono, dan ini kan lengkap dari dataran rendah, sedang sampai tinggi. Sayuran yang telah diproses teknologi tersebut masuk dalam kategori premium dan telah mendapatkan sertifikasi dari Provinsi Jawa Tengah. Kini sayur produksi Aspakusa tersebar di retail-retail yang berada di Solo, Kudus, Surabaya, Yogyakarta, dan Semarang. Terdapat 80 jenis sayuran yang dijual mulai dari Rp5.000 hingga Rp75.000 per bungkusnya. Kita ke Jakarta, pemirsa, budidaya ikan hias menjadi salah satu hobi yang banyak digemari oleh masyarakat. Namun, tahukah Anda bahwa hewan vertebrata berdarah dingin itu juga memerlukan dokter hewan khusus untuk menanganinya? Tak sedikit orang yang rela membeli ikan-ikan dengan harga mahal untuk dikoleksi, walaupun biaya perawatannya tentu sebanding dengan harga saat membelinya. Termasuk biaya kesehatannya, karena untuk merawat ikan jenis tertentu harus mendapat perlakuan khusus pula. Bahkan tidak semua dokter hewan mampu menangani kesehatan ikan, mengingat kebanyakan lebih pada perawatan kesehatan mamalia seperti kucing dan anjing. Di antara spesialis hewan vertebrata berdarah dingin itu adalah Citan Tianing Kirana yang telah lebih dari 3 tahun menggeluti profesi spesialis ikan. Berawal dari hobi mengoleksi ikan di rumah, lulusan Universitas Gadjah Mada itu mengikuti sejumlah kursus atau terjun langsung ke sejumlah komunitas pecinta ikan. Sehingga kini berbagai macam kasus atau penyakit ikan telah ditanganinya, seperti patah sirip, tumor, luka infeksi, hingga operasi, baik berskala kecil hingga besar. Citan pun menegaskan dokter hewan di Indonesia, khususnya spesialis ikan, banyak yang lebih hebat dibandingkan dokter hewan di luar negeri. Penghobi ikan di Indonesia ini banyak. Ikan di Indonesia ini sangat banyak. Kita negara maritim. Saya sendiri ya mau tunjukkan gitu ya ke masyarakat bahwa peran dokter hewan ini memang sangat penting sebenarnya di dunia perikanan. Gitu. Bisa di ornamental ya, kalau bisa di ikan hias atau juga ikan-ikan yang ditambak atau aquaculture. Nah, kalau ikan itu jarang. Memang
dengan adanya dokter hewan khusus ikan cukup membantu. Ya, sejak ada dokter ini ya memang saya kalau ada problem biasanya manggil sih gitu. Biaya perawatan ikan utamanya pembedahan memang tidak murah, berkisar antara 600.000 hingga 7 juta rupiah, tergantung tingkat kesulitan dari bedah atau penanganan yang dilakukan, di mana para dokter hewan umumnya melakukan dengan metode mengunjungi rumah pemilik ikan. Selain menangani pasien, Citan juga aktif di komunitas hingga media sosial, di mana dia kerap mengedukasi para kolektor ikan pemula dan membahas seputar pengetahuan perawatan ikan. Dan yang jelas dari hasil menjalani profesinya, dia mengaku setiap bulannya mampu mengumpulkan 40 juta rupiah. Tertarik mengikuti jejaknya? Pemirsa, pemerintah India secara resmi memberlakukan larangan ekspor bawang. Kebijakan yang dimaksudkan untuk meningkatkan ketersediaan dalam negeri ini diberlakukan hingga 31 Maret 2024. Pemirsa, Lingkar Media Group membuka polling pemilihan presiden 2024. Caranya Anda cukup klik link di bawah ini, pilpres2024.lingkar.news. Demikian kabar Indonesia pemirsa, nantikan kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Putri Lestari dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.